Pemirsa, Laksamana Yudo Margono disebut menjadi calon terkuat untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Selama karirnya, Marskal Yudo Margono memiliki jabatan strategis di TNI Angkatan Laut. Nama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin, Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini telah dipilih Jokowi dan kemudian diserahkan ke DPR melalui surat Presiden atau Surpres. Penyerahan Surpres seiring masa pensiunnya Jenderal Andika Perkasa pada 21 Desember mendatang. Merujuk pada pasal 13 Undang-Undang TNI, Presiden harus menunjuk nama pengganti 20 hari sebelum Panglima TNI lama pensiun. Surpres ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh Komisi 1 DPR RI untuk melakukan fit and proper test terhadap nama calon yang diajukan oleh Presiden. Ya, antara hari Rebo lah dilaksanakan, sehari itu dilakukan uji kelayakan di Komisi 1 dan kemudian setelah ada persetujuan dibawa ke rapat paripurna hari Kamis. Dan setelah itu saya kira setelah dilaporkan kepada pimpinan DPR ya dalam rapat paripurna kemudian mendapatkan kesepakatan baru dikirim ke Presiden ya, dan Presiden mungkin minggu depan akan melaksanakan pelantikan calon Panglima TNI yang baru. Laksamana Yudo Margono merupakan kelahiran Madiun 26 November 1965. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak Mei 2020. Sebelum menjadi Kasal, Laksamana Yudo juga memiliki jabatan strategis di TNI Angkatan Laut. Nama Yudo juga sempat masuk kandidat pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebelum akhirnya posisi itu diduduki oleh Jenderal Andika Perkasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Camar Henda yang berada di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Camar, apakah Surpres sudah masuk ke sana? Ya, baik. Selamat sore Abraham, Stefani, dan juga pemirsa. Saat ini kami dari awak media masih menunggu untuk konferensi pers dari Surpres yang akan dilakukan mengenai dari penggantian calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan purna tugas pada 21 Desember 2022. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada petugas yang berjaga bahwa untuk saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Menteri Sekretaris Negara yakni Pratikno maksud kami yang akan diagendakan akan datang sekitar 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami juga sempat melihat bahwa pimpinan DPR RI yakni Puan Maharani ini juga sudah datang sekiranya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk penyerahan dari Surpres ini seharusnya diagendakan pada pekan yang lalu, namun mengingat kesibukan dari pimpinan DPR RI Puan Maharani yang berada di luar negeri saat itu sehingga diagendakan hari ini. Dan nama Laksamana TNI Yudo Margono selaku Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini menjadi salah satu ataupun menjadi nama yang sudah muncul untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu anggota Komisi DPR RI yakni TB Hasanuddin yang menyebutkan bahwasanya Laksamana Yudo Margono ini juga sudah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Andika Perkasa. Dan memang kami juga mendapatkan informasi bahwa Yudo Margono saat ini tengah bersiap untuk menjalani fit and proper test dan berfokus terhadap hal tersebut. Namun tentunya sebelum hal tersebut dilakukan, ini akan dilakukannya penyerahan kepada Badan Musyawarah DPR RI untuk nantinya didiskusikan. Dan apabila kita melihat kepada Jenderal ataupun juga Panglima TNI yang sebelum-sebelumnya, ini menjadi salah satu terobosan dari Presiden Joko Widodo dikarenakan seperti kita ketahui bahwasanya Panglima TNI saat ini berasal dari Angkatan Udara dan juga Angkatan Darat, sehingga dengan terpilihnya Laksamana Yudo Margono ini menjadi salah satu terobosan bahwasanya menepis adanya anggapan pilih kasih dari 3 matra TNI. Dan tadi juga TB Hasanuddin selaku perwakilan dari Komisi 1 DPR RI
ini juga memberikan sejumlah harapan kepada nantinya Panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa untuk bisa menjaga netralitas dari para prajurit menjelang pemilu dan juga pilpres. Kemudian juga harapan agar TNI selalu proporsional dan juga meningkatkan kedisiplinan serta bagaimana TNI bisa menjaga kesejahteraan dari prajuritnya. Dan kita akan nantikan bersama bagaimana nanti proses dari penyerahan surprise yang akan diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Sementara demikian, Abraham, kembali ke dari studio. Baik, terima kasih Chamar Haenda melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Lalu siapa yang akan menggantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan apa harapan bagi Panglima TNI yang baru? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Karis Almasyari dan pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kertopati. Selamat sore Pak Karis dan Ibu Susaning Tias, Ibu Nuning. Selamat sore. Baik, saya ingin Pak Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bu Nuning. Abraham, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Karis terlebih dahulu. Sampai saat ini surpres masih belum diserahkan. Tapi mungkin dari bisik-bisik yang Anda dengar, Pak Karis, benarkah bahwa Kepala Staf Angkatan Laut ini yang akan menggantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI? Kepastiannya kita nunggu surprise ya. Akan tapi bisik-bisik dan kabar burung yang banyak beredar memang Pak Yudo. Tapi kita tetap nunggu nanti surprise-nya siapa, kita belum tahu. Sebagaimana tadi juga disampaikan bahwa masih menunggu kedatangan Menteri Sekretaris Negara. Jadi kita masih menunggu nanti siapa antara Pak Yudo atau bukan Pak Yudo di surprise itu. Kita tunggu aja informasi validnya. Ya, meskipun ada beberapa anggota Komisi 1 yang sudah secara lantang menyebutkan nama, Mas Haris. Ya, kalau saya nggak berani ya, karena memang kita Komisi 1 bekerja berdasarkan dari perintah pimpinan delegasi pimpinan DPR melalui Badan Musyawarah yang nanti akan disampaikan ke Komisi 1. Jadi kita tunggu saja, saya kira gitu. Baik. Bu Nuning, kalau Anda sendiri melihatnya sebenarnya variabel pengukuran untuk calon Panglima TNI ini seperti apa? Apakah kemudian mekanisme dalam tanda kutip urut kacang atau rotasi matra TNI ini memang ada? Sebenarnya begini, rotasi itu ada ya. Jadi semua kepala staf itu memiliki kesempatan yang sama. Tetapi tetap itu ada pada hak prerogatif presiden. Jadi oleh karenanya saya justru ingin menyampaikan bahwa di dalam hal ini kita harus ada ukuran standar prestasi sehingga seseorang itu bisa menjadi Panglima TNI atau Kepala Staf. Sampai hari ini kan ukuran standarnya itu belum ada. Jadi itu yang orang tuh meraba-raba ya kerap kali. Orang tuh ini bisa menjadi kepala staf ini apa sih prestasinya? Betul. Lalu kemudian Bu Nuning, mohon maaf harus diketahui. saya potong dulu karena kita akan mengikuti dulu konferensi pers di DPR terkait dengan penyerahan surprise calon Panglima TNI. Dengan pimpinan DPR yang lainnya terkait dengan pergantian atau pengangkatan Panglima TNI yang baru. Dalam surprise yang kami terima disebutkan nama yang akan diajukan ke DPR untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SE MAMSJ, dan nantinya tentu saja kami pimpinan DPR akan menindaklanjuti terkait dengan mekanisme yang ada di DPR untuk menugaskan komisi terkait atau Komisi 1 untuk melaksanakan mekanisme terkait dengan pergantian atau pengangkatan Panglima TNI yang baru, yang mana nantinya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada tanggal 21 Desember dan memasuki masa pensiun sebagai TNI pada tanggal 1 Januari 2023. Artinya DPR masih mempunyai waktu yang cukup
untuk kemudian melaksanakan semua mekanisme sesuai dengan mekanismenya yang ada di DPR untuk melaksanakan pengangkatan dan pergantian Panglima TNI yang akan datang sesuai dengan undang-undang yang ada dan sesuai dengan mekanisme yang ada, tanpa ada pun prosedur atau persyaratan mekanisme yang nantinya akan tidak dilewati. Jadi semuanya alhamdulillah insya Allah akan dilewati semua mekanisme sesuai dengan mekanisme dan perundangan atau undang-undang yang ada. Sesuai dengan pasal 13 ayat 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa persetujuan DPR terhadap calon Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden memang betul disampaikan paling lambat 20 hari tidak termasuk masa reses terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima TNI diterima oleh DPR. Kami DPR akan memasuki masa reses atau sidang penutupan pada tanggal 15 Desember 2022 yang akan datang. Jadi waktunya untuk bisa memenuhi semua mekanisme dan memenuhi semua prosedur dan sesuai dengan undang-undang yang ada masih cukup untuk dibahas sebagaimana harusnya. Dan karena DPR menerima surpres itu hari ini, maka waktunya pun masih cukup panjang, masih cukup lama untuk DPR bisa melaksanakan mekanisme yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan dalam surpres yang saya terima pada hari ini, surpres sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena ada seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Dan pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah siapa ya? Ini sesuai yang ada di dalam surat loh ya. Adalah kamu udah gak sabar. Mau ngirim duluan mereka. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan saya persilahkan Pak Pratikno selaku Mensesnek untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan dikirimnya surpres terkait dengan pengangkatan dan pergantian Panglima TNI atas nama pemerintah. Silakan Pak Mensesnek. Terima kasih Ibu Ketua dan juga Bapak Wakil Ketua yang saya hormati. Saya tidak mengulang apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua. Saya atas nama pemerintah, atas nama Bapak Presiden menyampaikan terima kasih
atas komitmen Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua untuk memproses surat Presiden ini dalam waktu yang secepat-cepatnya dan cukup melegakan bagi kami bahwa waktunya masih cukup. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR, dan kami sangat-sangat mengharapkan bahwa surat dari Ibu Ketua DPR bisa diterima oleh Bapak Presiden dalam waktu secepatnya, tentu saja sebelum masa reses masa sidang DPR ini berhenti dan memasuki masa reses. Kami harapkan sebelum itu sudah bisa diterima oleh Bapak Presiden. Saya kira itu, Bu Ketua, Bapak Wakil Ketua. Sekali lagi kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, foto Pak. Laksamana Yudo Margono diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI, dan pemirsa, kami masih terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari dan pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kertopati. Bu Nuning masih terhubung bersama kami? Masih. Baik, Bu Nuning, langsung saja saya ingin minta tanggapan Anda sekaligus bisa melanjutkan yang tadi sempat terpotong. Bu Nuning, silakan. Iya, kita harapkan kelak Laksamana TNI Yudo Margono akan menggunakan kemampuannya di dalam manajemen tempur dan punya kekuatan dalam diplomasi militer, sehingga kita sebagai negara juga dihormati dan berkelas dunia. Saya mengharapkan hal itu. Ini memang waktunya sangat sedikit ya. Laksamana Yudo Margono ini menjadi Panglima TNI. Tahun depan juga beliau juga akan pensiun, dan tetapi pesannya tuh jangan lupa memberikan atensi kepada kesejahteraan prajurit, utamanya prajurit yang ada di perbatasan, dan memberikan pendidikan yang baik ya, meningkatkan pendidikan SDM di TNI sehingga betul-betul kelak menjadi satu embrio untuk menjadi tentara yang berkelas dunia. Juga memiliki deterrent strategi di dalam menghadapi berbagai hal, kan beliau angkatan laut, sehingga betul-betul di dalam hal memahami ancaman Laut Cina Selatan, lalu kemudian munculnya AUKUS. Walaupun AUKUS itu tidak melulu akan menjadikan perlombaan senjata, tetapi juga harus hati-hati di dalam hal ini. Saya harapkan juga memiliki deterrent strategi dalam menghadapi perang modern, bukan hanya konvensional, tetapi juga di sini yang penting juga kita harus ingat bahwa sekarang ada perang modern asimetrik, non-linier, dan perang cyber sudah ada di mana-mana. Oleh karenanya akan sangat baik sekali apabila Laksamana TNI Yudo Margono juga menyusun yang ada di bawahnya juga, sehingga memenuhi hal-hal tersebut. Dan jangan lupa di sini agar siapa yang menggantikan sebagai Kasal itu juga penting. Jadi kriteria itu juga harus dipenuhi. Jangan sampai asal-asalan ya, sembarang bintang 3 ya, tanpa ada memperhatikan pendidikannya, pengalamannya. Karena tadi saya katakan bahwa terkait dengan prestasi ini belum ada standarisasi di dalam penentuan Panglima TNI ataupun Kepala Staf. Oleh karenanya saya sangat berharap Pak Yudo Margono menunjuk juniornya atau yang seangkatan dengan beliau menjadi Kasal dengan syarat dan variabel pengukur seperti apa yang sudah saya sampaikan. Ya, saya ke Pak Haris. Pak Haris, selama kiprahnya di Kepala Staf Angkatan Laut dan itu bermitra dengan Anda di Komisi 1, bagaimana catatan yang ditorehkan oleh sosok Laksamana TNI Yudo Margono? Ya, selama menjadi mitra saya, mitra Komisi 1, Pak Yudo Margono cukup bagus catatannya ya. Dia sebagai Kasal yang relatif tidak banyak
tidak banyak hal-hal yang menjadi keributan. Terus kemudian juga ya prestasi baik tentunya sebagai pelaut ya kita mencatat banyak hal dan selama menjadi mitra kita juga secara profesional komunikasi dengan Komisi 1 cukup bagus. Bahwa salah satu concern yang tadi disampaikan juga oleh Bu Nuning, Pak Karis, Pak Yudo ini jika menjabat sebagai Panglima TNI waktunya sangat singkat, hanya 1 tahun saja. Menurut Anda bagaimana? Ya, bukan 1 tahun kurang bahkan, 1 tahun kurang bahkan. Jadi saya kira nanti Pak Yudo dalam fit and proper test nanti harus bisa menyampaikan strategi atau langkah-langkah prioritas apa yang ingin dia lakukan dalam waktu yang singkat. Jadi tidak bisa beliau mau menyampaikan yang idealnya akan begini, tapi constraint waktu juga harus dipertimbangkan. Nah, saya mencatat beberapa hal yang mesti harus beliau pertimbangkan. Salah satunya adalah berkaitan kalau ke dalam prajurit, tentunya saya sepakat dengan Bu Nuning tadi, kesejahteraan prajurit harus ditingkatkan agar prajurit betul-betul bisa menjadi prajurit yang sesungguhnya. Karena kalau prajurit itu kan ukurnya sehari harus berapa kalori dia makan, karena untuk bisa siap melakukan latihan dan lain sebagainya, tentunya asupannya harus baik. Kesejahteraan yang berikutnya adalah masalah perumahan yang ini menjadi PR yang tidak berhenti, tidak kunjung selesai di tubuh TNI. Terus di luar masalah internal prajurit, tentara, kita juga melihat adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan Papua. Terus kemudian sekitar Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Ya, betapapun mungkin sekarang tidak terlalu memanas, tapi ini harus menjadi concern juga bagi Panglima yang besok akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memberikan perhatian, karena ini masalah-masalah internasional yang akan dilihat oleh dunia berkaitan dengan Panglima yang akan datang. Oke, saya ke Bu Nuning. Bu Nuning, tentu Pak Yudo punya tugas besar selain yang disebutkan tadi mengenai ketegangan di Laut Cina Selatan. Tentu ada tugas untuk memastikan bahwa TNI itu solid. Kemudian juga dia harus bersinergi dengan Polri dan sebagainya. Menurut Anda, bagaimana Pak Yudo nanti akan menjawab tantangan tersebut? Ya, kalau saya melihat dan mengenal Pak Yudo, sebagai pribadi beliau orangnya cukup supel ya, pandai bergaul dan agak seniman yang saya tahu. Jadi kalau seseorang punya jiwa seni itu kan biasanya lebih sensitif ya dalam melihat apa perkembangan yang ada gitu ya. Jadi apalagi ini akan menghadapi pemilu. Nah, tahun politik ini insya Allah di tangan Pak Yudo tidak akan terjadi satu fluktuasi yang mencemaskan, yang mungkin juga dapat kurang baik terhadap bangsa dan negara ini. Oleh karenanya menurut pandangan saya, Pak Yudo ini harus tahu politik meskipun tidak berpolitik ya, karena kalau tidak paham politik, maka tidak akan tahu fluktuasi politik yang tengah berlangsung. Ini kan di mana-mana hangat masalah politik. Oleh karenanya, menurut pandangan saya, Pak Yudo selain harus meningkatkan kesejahteraan prajurit, para pengawal alutsista, juga alutsistanya juga dibenahi semampunya. Karena apa? Kan pendek ya, beliau itu tahun depan juga sudah pensiun. Tetapi paling tidak ada legacy bagi beliau apa yang harus diperbaiki. Lalu kemudian juga stakeholder seperti dengan polisi, dengan Badan Intelijen Negara ya, itu juga harus bagus hubungannya. Karena apa? Semua kinerja dari TNI itu akan beririsan dengan lembaga-lembaga tersebut, juga lembaga-lembaga yang lain tentunya, kementerian dan lembaga yang lain. Jadi menurut pandangan saya, Pak Yudo meskipun hanya 1 tahun, semoga ada cukup waktu bersilaturahmi dan memberikan satu ikatan hubungan yang baik dengan kementerian dan lembaga yang lain, utamanya dengan
Polri dan Badan Intelijen Negara. Baik, kita akan tunggu proses selanjutnya. Tentunya masih panjang, masih ada fit and proper test setelah penyerahan surprise ini. Terima kasih Bu Nuning dan Pak Haris sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sesalkan pertemuan antara Gerakan Nusantara Bersatu dan Presiden Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu lalu. Informasi selengkapnya saat lagi untuk Anda.